Perlakuan terhadap Marc Marquez dinilai sudah di luar nalar, sementara Aprilia dianggap mampu mengguncang dominasi Ducati. Situasi yang melibatkan Marc Marquez di MotoGP kembali menjadi sorotan besar pada musim 2025. Sebuah laporan dari media olahraga menyoroti bahwa perlakuan terhadap Marquez dalam dinamika kompetisi saat ini dianggap sudah berada di luar batas kewajaran. Tidak hanya terkait tekanan performa yang begitu besar, tetapi juga bagaimana kondisi fisik, situasi tim, serta perkembangan persaingan membuat posisi Marquez semakin rumit. Di sisi lain, sebuah catatan penting disampaikan oleh seorang pengamat MotoGP. Ia memperingatkan bahwa Aprilia, yang beberapa tahun terakhir terus membangun kekuatan, kini berada pada titik yang cukup berbahaya bagi dominasi Ducati. Gertakan yang dikeluarkan Aprilia bukan hanya angin lalu, melainkan sinyal kuat yang dapat mengguncang kestabilan pabrikan terbesar di grid MotoGP tersebut. Cedera dan tekanan berlapis untuk Marc Marquez. Marquez menjalani musim yang sangat tidak mudah pada 2025. Puncak kesulitannya terjadi ketika ia mengalami kecelakaan keras di sirkuit Mandalika. Dalam insiden itu, Marquez ditabrak oleh Marco Bezzecchi yang sedang mengerem terlambat di tikungan, menyebabkan Marquez mengalami cedera serius pada bahu kanan. Cedera tersebut membuat Marquez harus naik meja operasi. Setelah pemeriksaan medis, dokter menyatakan bahwa ia membutuhkan waktu pemulihan yang cukup panjang. Marquez dipastikan absen untuk sisa rangkaian MotoGP 2025, termasuk balapan penting seperti MotoGP Australia dan Malaysia. Lebih jauh lagi, ia juga harus melewatkan tes Valencia yang menjadi persiapan penting menuju musim 2026. Ketidakhadirannya bukan hanya pukulan bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi Ducati. Tim satu ini sebenarnya berharap banyak dari kehadiran Marquez sebagai salah satu ikon besar yang dapat memaksimalkan potensi motor Desmosedici. Namun Ducati kini terjebak dalam dilema besar. Bagaimana mempertahankan performa optimal ketika pilar utama mereka harus menepi dalam waktu yang tidak sebentar. Ducati dalam situasi menegangkan. Absennya Marquez langsung berdampak pada dinamika internal Ducati. Pabrikan Italia tersebut kini harus memikirkan langkah strategis. Ada beberapa nama yang disebut-sebut sebagai kandidat pengganti sementara, tetapi belum ada keputusan pasti dari Ducati. Situasi ini membuat beberapa pengamat mempertanyakan arah jangka panjang Ducati dalam menyiapkan komposisi pembalap untuk musim berikutnya. Selain persoalan pembalap, Ducati juga harus menjaga keseimbangan dalam pengembangan motor. Biasanya, masukan dari pembalap senior seperti Marquez sangat berpengaruh terhadap arah pengembangan. Tanpa kehadiran Marquez, Ducati kehilangan satu variabel penting dalam evaluasi performa mesin di lintasan. Di tengah tekanan tersebut, pesaing mereka justru menunjukkan peningkatan. Aprilia menjadi ancaman nyata. Salah satu hal yang paling disorot oleh pengamat MotoGP adalah meningkatnya ancaman dari Aprilia. Pabrikan asal Noale ini menunjukkan perkembangan pesat dalam 2 musim terakhir. Adaptasi teknologi aerodinamika yang lebih matang, mesin yang lebih bertenaga, serta pemilihan komposisi pembalap yang tepat menjadikan Aprilia semakin kokoh dalam persaingan papan atas. Nama Marco Bezzecchi menjadi salah satu faktor terbesar. Bezzecchi, yang kini membela Aprilia, telah menunjukkan performa kompetitif dan gaya balap agresif yang mampu menekan para pembalap top. Meski mengalami kontroversi akibat insiden dengan Marquez di Mandalika, performanya secara keseluruhan tetap menanjak. Pengamat menilai bahwa Aprilia kini secara konsisten mengirimkan sinyal bahwa mereka siap bersaing dengan Ducati dalam perebutan gelar dunia. Dominasi jangka panjang Ducati mulai goyah, terutama setelah Aprilia berhasil mengumpulkan data, pengalaman, dan peningkatan teknis sepanjang musim. Beberapa pihak menilai bahwa Aprilia berada pada titik yang mirip dengan perkembangan Ducati 1 dekade lalu, ketika mereka mulai membangun pondasi menuju era keemasan. Kini Aprilia sedang berada di fase momentum, dan jika ini terus berlanjut, mereka berpotensi memimpin peta persaingan dalam 2 hingga 3 musim mendatang. Situasi ini berdampak pada sejumlah hal. Jika melihat dinamika tersebut, ada beberapa dampak penting bagi MotoGP secara keseluruhan. Pertama, Ducati menghadapi ujian besar dalam mempertahankan stabilitas performa tanpa Marc Marquez. Mereka tidak boleh melakukan kesalahan dalam memilih pembalap sementara maupun dalam pengembangan teknis. Kedua, Aprilia kini bukan hanya sekadar pesaing yang sesekali mengganggu. Mereka mulai menjadi ancaman struktural yang dapat menggoyahkan dominasi Ducati. Peningkatan performa Aprilia berpotensi mengubah hierarki kompetitif MotoGP dalam waktu dekat. Ketiga, absennya Marquez menciptakan celah yang memungkinkan tim lain memaksimalkan peluang. Yamaha dan KTM juga diyakini dapat mengambil keuntungan dalam situasi ini, meski Aprilia kini menjadi ujung tombak rivalitas. Keempat,
Publik dan para pengamat semakin menyoroti bagaimana pengelolaan kompetisi berjalan. Tekanan terhadap Marquez dianggap sudah melampaui batas wajar. Bagi sebagian orang, perlakuan yang diterima Marquez saat ini tidak seimbang dengan usaha dan dedikasi yang telah ia berikan selama lebih dari 1 dekade di MotoGP. Tes MotoGP Valencia gempar, aerodinamika baru Aprilia lebih liar dari Ducati. Valencia, tes pasca musim MotoGP di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, menjadi sorotan utama setelah Aprilia menghadirkan paket aerodinamika paling radikal yang pernah mereka uji. Direktur teknis Aprilia Racing, Fabiano Sterlacini, menyebut bahwa pengembangan aero ini merupakan bagian dari filosofi menyeluruh untuk persiapan RSGP 2026, dan hasil uji coba di Valencia benar-benar mengejutkan dunia MotoGP. Inovasi aero yang berani dan ekstrim. Apa yang membuat aero Aprilia di tes Valencia begitu liar? Menurut laporan Disway, perubahan menyeluruh diterapkan mulai dari sayap depan, fairing samping, hingga sayap belakang, sebuah evolusi desain aero yang belum pernah dilakukan pabrikan lain dalam uji pasca musim. Sayap depan baru, Aprilia memasang sayap depan yang kini ditopang oleh 2 gantungan di bawah air intake, berbeda dari desain sebelumnya yang lebih konvensional. Daun wasduk yang lebih besar, fairing samping mengalami revisi dengan saluran daun was yang diperbesar secara signifikan, memungkinkan aliran udara yang lebih agresif dan efisien di bawah fairing. Sayap belakang berbeda. Ada 2 opsi sayap buritan yang diuji, salah satunya dengan end plate datar yang sangat besar. Konsep ini mengingatkan pada sayap mobil Formula 1 era tertentu, dan dirancang untuk menambah downforce terutama di tikungan. Sasis baru. Selain aero, Aprilia juga menguji sasis baru pada RSGP untuk 2026. Menurut Sterlacini, penyesuaian sasis ini memiliki peranan penting dalam kestabilan dan performa, terutama saat mengerem dan menikung. Menurut Sterlacini, filosofi di balik pengembangan aero ini adalah memperluas cakupan aerodinamis, agar motor memiliki koefisien aerodinamika yang tepat di setiap fase berkendara, melaju cepat, mengerem keras, hingga menikung. Hasil dan potensi, melewati Ducati dalam tes. Hasil uji coba cukup mengejutkan. Disway menyebut bahwa pada tes Valencia, Aprilia RSGP dengan paket aero baru menjadi salah satu motor paling cepat, bahkan mengungguli Ducati Desmosedici yang digunakan dalam tes tersebut. Menurut data resmi, dalam tes pasca musim, Aprilia menampilkan dominasi aerodinamika yang serius. Desain baru memungkinkan RSGP menghasilkan downforce dan stabilitas yang lebih tinggi, yang diprediksi bisa memberikan keuntungan signifikan di berbagai jenis sirkuit. Selain itu, Aprilia sendiri menyadari bahwa tolok ukur terbaik bukanlah kompetitor, tetapi motor mereka sendiri di musim sebelumnya. Sterlacini menegaskan bahwa pengukuran performa bukan hanya sekadar mengejar Ducati, melainkan mencari dan menetapkan level baru untuk diri mereka. Dampak stabilitas rem, kenyamanan berkendara. Salah satu efek yang diharapkan dari paket aero baru ini adalah peningkatan stabilitas saat pengereman. Beberapa laporan menyebut bahwa desain sayap baru dan daun wasduk besar dapat membantu menjaga keseimbangan motor saat deselerasi agresif. Dengan stabilitas pengereman yang lebih baik, pembalap Aprilia bisa menambah kepercayaan diri saat memasuki tikungan dengan kecepatan tinggi. Ini adalah aspek penting, terutama saat balapan, di mana pengereman dan handling adalah kunci untuk menghadapi para pesaing utama seperti Ducati. Tantangan risiko pengembangan. Meski sangat menjanjikan, penggunaan aerodinamika ekstrim ini juga membawa risiko dan tantangan. Sterlacini dan tim Aprilia menyadari bahwa pengembangan aero seperti ini harus diuji secara menyeluruh, karena efeknya sangat tergantung pada kondisi trek, kecepatan, dan gaya berkendara pembalap. Salah satu tantangan adalah menjaga keseimbangan antara downforce, gaya tekan ke bawah, dan drag, hambatan udara. Desain aero yang agresif bisa menghasilkan downforce tinggi, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, drag juga bisa meningkat, yang bisa mengorbankan top speed. Selain itu, desain sayap depan dan belakang yang lebih berani bisa memengaruhi aerodinamis pada fase berbeda, pengereman, tikungan, dan lintasan lurus. Aprilia perlu memastikan bahwa komponen baru bisa bekerja optimal di semua fase tersebut, tidak hanya di satu bagian saja. Apa artinya untuk musim 2026? Langkah ini bisa jadi sangat strategis bagi Aprilia menjelang era baru MotoGP. Dengan paket aero radikal, mereka menegaskan ambisi untuk semakin kompetitif dan menutup celah performa dengan pabrikan-pabrikan top seperti Ducati. Jika paket aero ini terbukti efektif, Aprilia dapat memperkuat posisinya sebagai salah satu tim yang patut diperhitungkan dalam perebutan gelar. Stabilitas pengereman yang lebih baik dan kemampuan aero adaptif bisa menjadi keunggulan besar di sirkuit teknis yang menuntut manuver serta di trek cepat yang menuntut low drag.
Di sisi pengembangan, informasi dan data dari tes Valencia akan menjadi basis utama bagi Aprilia untuk menyempurnakan motor RSGP sebelum musim 2026. Sasis baru dan aero baru bisa menjadi fondasi yang sangat kuat untuk proyek jangka panjang pabrikan asal Noale ini. Reaksi komunitas media. Reaksi dari media dan pengamat MotoGP cukup positif dan antusias. Beberapa pihak menyebut bahwa apa yang dilakukan Aprilia di Valencia bisa menjadi salah satu inovasi paling signifikan di akhir era 1000cc MotoGP. Situs Motorsport dan pengamat teknik mencatat bahwa desain aero Aprilia sangat agresif dan visioner, menunjukkan bahwa pabrikan tidak puas hanya sekadar mengejar, tetapi mencetak lompatan kualitatif. Bahkan, beberapa analis menyebut bahwa Aprilia ingin menggabungkan kecepatan lurus dengan downforce maksimal, sebuah kombinasi yang sangat sulit, tetapi jika berhasil, bisa sangat menguntungkan. Tidak sedikit juga penggemar yang berharap bahwa paket aero ini tidak hanya menambah performa, tetapi juga stabilitas dan daya saing Aprilia terhadap Ducati dan pabrikan lain di musim mendatang. Alex Marquez dapat motor pabrikan Ducati di MotoGP 2026. Ancaman serius untuk Bagnaia? Kabar besar datang menjelang musim MotoGP 2026. Alex Marquez resmi akan menggunakan motor pabrikan Ducati, Desmosedici EP26, sama seperti yang dipakai Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Keputusan ini diambil Ducati setelah melihat performa impresif Alex sepanjang musim 2025, dan menjadi salah satu langkah strategis yang cukup mengejutkan di bursa pembalap. Langkah ini sekaligus menandai peningkatan status besar bagi Alex, dari pembalap dengan spek satelit menjadi rider pabrikan sejati. Dan untuk Bagnaia, keputusan ini bisa menjadi sinyal bahaya. Persaingan internal Ducati bisa makin sengit, dengan Alex sebagai pesaing yang kini memiliki senjata yang sama. Langkah besar Alex Marquez, kepercayaan Ducati terbayar. Alex Marquez memang menunjukkan konsistensi luar biasa di musim 2025. Meskipun menggunakan versi lebih lama dari motor Ducati, EP24, ia membukukan banyak podium dan menunjukkan bahwa ia mampu mengekstrak potensi maksimal dari mesin. Sebagai apresiasi, Ducati memberikan unit EP26, yang saat ini dianggap versi pabrikan paling mumpuni, kepada Alex. Ini bukan hanya hadiah, tetapi juga pengakuan bahwa Alex layak mendapat persamaan perlakuan dengan Marc Marquez dan Bagnaia, dua pembalap utama Ducati Lenovo. Gigi Dalinya, General Manager Ducati Corse, menyebut bahwa keputusan ini lahir dari evaluasi matang. Alex memaksimalkan potensi Desmosedici EP, katanya, dan Ducati percaya bahwa dengan dukungan motor pabrikan, Alex bisa berkembang lebih jauh musim depan. Sementara Nadia Padovani dari tim Gresini, tim Alex, juga menaruh harapan besar. Mempercayakan motor pabrikan kepada timnya adalah bukti kepercayaan Ducati terhadap Gresini Racing sebagai mitra penting untuk masa depan. Sinyal bahaya bagi Bagnaia. Bagi Francesco Pecco Bagnaia, situasi ini bisa menjadi tantangan baru. Selama ini, Bagnaia adalah salah satu pembalap utama Ducati Lenovo, dan memiliki motor pabrikan memberinya keunggulan kompetitif. Namun, dengan Alex yang kini naik kelas, persaingan dalam tim resmi Ducati bisa semakin sengit. Berikut beberapa poin mengapa ini bisa jadi ancaman serius. 1. Setara dalam peralatan. Kini Alex akan memiliki unit mesin pabrikan yang sama dengan Bagnaia. Artinya, jika Alex bisa menyesuaikan gaya balapnya, ia punya potensi nyata untuk menyaingi Bagnaia secara performa. Tak ada lagi alasan, motor saya lebih rendah spek sebagai pembenaran jika dia kalah. Level perlengkapan sudah sejajar. 2. Momentum kepercayaan. Ducati tidak memberikan motor pabrikan kecuali mereka benar-benar percaya pembalap bisa memberi hasil. Pemberian EP26 ke Alex menunjukkan bahwa Ducati melihat potensi besar dalam dirinya. Jika Alex bisa memanfaatkan kepercayaan ini, ia bisa tumbuh menjadi ancaman nyata di dalam kasta pabrikan. 3. Pengaruh pada tim strategi. Dengan 3 pembalap Ducati di line-up pabrikan, Marc Marquez, Bagnaia, dan Alex, dinamika tim bisa berubah. Ducati kini harus mengelola tidak hanya persaingan antar tim, misalnya melawan Aprilia, KTM, Yamaha, tetapi juga persaingan internal. Keputusan strategi, siapa mendapat update, siapa prioritas, bisa menjadi lebih kompleks.